Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikran Raihan, biasanya dipanggil Raihan. Saya dari jurusan Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan konsep dan sistem struktur bangunan hotel yang saya rancang. Penjelasan akan saya mulai dari konsep umum struktur, kemudian dilanjutkan ke elemen struktur utama seperti fondasi, kolom, balok, pralantai, serta elemen penahan gaya lateral. Konsep umum struktur. Bangunan hotel ini menggunakan sistem struktur beton bertulang. Sistem struktur utamanya adalah sistem rangka pemikul momen atau SRPM yang dikombinasikan dengan core lift dan tangga darurat sebagai elemen penahan gaya lateral akibat gempa dan angin. Pemilihan sistem beton bertulang ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu kemudahan pelaksanaan di lapangan, kekuatan dan kekakuan struktur, serta fleksibilitas terhadap modul kamar hotel yang berulang. Selain itu, penggunaan core lift dan tangga darurat sebagai elemen struktur juga mau membantu meningkatkan kestabilan bangunan terhadap beban gempa. Lalu ada sistem fondasi. Fondasi bangunan direncanakan menggunakan fondasi dalam berupa fondasi tiang yang berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah keras di bawahnya. Beban dari kolom akan diteruskan ke pipe cap, kemudian disalurkan ke tiang fondasi. Sistem ini dipilih karena bangunan hotel merupakan bangunan bertingkat dengan beban cukup besar. Fondasi ini bekerja secara terintegrasi untuk menahan beban vertikal maupun gaya lateral dari struktur atas. Selanjutnya adalah balok struktur. Balok berfungsi untuk menahan beban ke lantai dan meneruskannya ke kolom. Pada bangunan ini, balok utama diletakkan mengikuti bentang utama bangunan, sedangkan balok anak digunakan untuk mendukung plat lantai agar bentangan plat tetap efisien. Sistem balok ini juga berfungsi sebagai pengikat antar kolom, sehingga rangka bangunan menjadi kaku dan stabil. Berikutnya adalah kolom struktur, yang berfungsi sebagai elemen utama penyalur beban dari lantai ke fondasi. Kolom disusun secara grid dan mengikuti modul kamar hotel, sehingga tata letak struktur selaras dengan fungsi ruang. Dimensi kolom pada lantai bawah direncanakan lebih besar, karena menerima beban paling besar, sedangkan pada lantai atas, dimensinya dapat direduksi. Kolom-kolom ini terhubung langsung dengan balok dan plat lantai membentuk satu sistem rangka beton bertulang. Bagian penting lainnya adalah core lift dan tangga darurat. Core ini berfungsi ganda, yaitu sebagai sirkulasi vertikal sekaligus sebagai elemen penahan gaya lateral. Dinding core dirancang lebih kaku dibandingkan elemen struktur lainnya, sehingga mampu menahan gaya gempa dan angin. Dengan adanya core ini, deformasi bangunan dapat dikontrol dan struktur menjadi lebih aman. Gambar ini menunjukkan portal melintang bangunan, yaitu potongan struktur yang memotong bangunan pada arah lebar bangunan. Fungsi portal melintang untuk menunjukkan sistem struktur pada arah melintang bangunan, terutama dalam menahan beban gravitasi dan sebagian gaya lateral. Pada arah ini, rangka beton bertulang bekerja sebagai rangka pemikul momen yang terdiri dari kolom, balok, dan plat lantai. Lalu ada ketinggian dan pembagian lantai. Dari gambar dapat dilihat bahwa bangunan terdiri dari lantai dasar hingga lantai 8, dengan ketinggian lantai bervariasi. Perbedaan tinggi lantai ini mempengaruhi tinggi kolom serta gaya yang bekerja pada struktur. Lalu sistem bentang balok. Pada portal melintang ini terlihat bentang balok yang bervariasi mulai dari 4 meter hingga 8 meter. Balok utama yang sering digunakan bertipe B1 dengan dimensi 35 dikali 70 cm yang berfungsi menahan beban plat dan meneruskannya ke kolom. Balok-balok ini meneruskan satu rangka kontinu dari lantai bawah hingga lantai atas. Lalu ada plat lantai. Plat lantai direncanakan menggunakan plat lantai beton bertulang dengan tebal 15 cm. Plat ini bekerja sebagai elemen diafragma yang menyalurkan beban ke balok, sekaligus membantu distribusi gaya lateral ke sistem struktur vertikal. Lalu ada kolom. Kolom-kolom pada portal melintang tersusun menerus dari fondasi hingga lantai teratas. Kolom berfungsi sebagai elemen utama penyalur beban vertikal dan bagian dari sistem rangka pemikul momen. Selanjutnya adalah portal memanjang bangunan, yaitu potongan struktur pada arah panjang bangunan. Fungsi portal memanjang untuk menunjukkan bagaimana sistem struktur bekerja pada arah memanjang bangunan, yang umumnya memiliki bentang lebih panjang dan beban yang lebih dominan. Lalu grid kolom dan bentang. Pada arah memanjang, bangunan memiliki bentang antar kolom yang lebih teratur, yaitu sekitar 8 meter, dengan satu bentang per meter sebagai penyesuaian modul ruang. Lalu kolom struktur. Kolom utama pada portal memanjang menggunakan tipe K1 dengan dimensi 80 dikali 80 cm. Kolom ini dirancang cukup besar karena menahan beban kumulatif dari seluruh lantai di atasnya.
Tulangan utama kolam menggunakan 10 batang diameter 19 dengan cengkang atau begel 2 kaki, besi polos 10 mili dengan pemasangan dengan jarak 15 cm untuk memastikan duktilitas struktur. Lalu balok struktur. Balok yang digunakan pada portal memanjang masih menggunakan tipe B1 ukuran 35 x 70 cm yang berfungsi sebagai balok induk. Balok-balok ini menghubungkan kolom dan menopang lantai di setiap lantai. Lalu pondasi. Pada bagian bawah portal memanjang dapat dilihat bahwa sistem pondasi menggunakan pondasi bor pile. Beban dari kolom diteruskan ke pile cap, kemudian disalurkan ke tiang bor hingga mencapai tanah keras. Perbedaan antara portal melintang dan memanjang. Secara keseluruhan, portal melintang dan portal memanjang saling melengkapi. Portal melintang fokus pada kestabilan struktur pada arah lebar bangunan dan variasi bentang. Sedangkan portal memanjang fokus pada kestabilan struktur pada arah panjang bangunan dengan bentang yang lebih konsisten. Kombinasi kedua portal ini membentuk sistem rangka ruang 3 dimensi yang mampu menahan beban vertikal dan gaya lateral secara menyeluruh. Pada gambar biotek septic tank ini memiliki panjang total sekitar 13,7 meter, dengan ruang bersih di dalamnya kurang lebih 12,4 meter. Air limbah masuk melalui pipa inlet berdiameter 150 mm, kemudian diproses di dalam unit biotek sebelum dialirkan keluar melalui pipa outlet dengan diameter yang sama. Di bagian atas, disediakan manhole sebagai akses kontrol dan perawatan berkala. Struktur septic tank ini ditanam di dalam tanah dan dikelilingi oleh pasir uruk. Fungsi pasir uruk ini adalah sebagai bantalan sekaligus untuk mengurangi tekanan tanah langsung ke dinding beton. Pada bagian bawah terdapat lapisan pasir uruk dan plat beton sebagai pondasi, sehingga posisi unit biotek tetap stabil dan aman. Selanjutnya gambar menunjukkan detail groundwater tank yang berfungsi sebagai tempat penampungan air bersih sekaligus area sistem pompa. Di bagian atas terdapat lubang kontrol berukuran 1 x 1 meter yang digunakan untuk inspeksi dan perawatan. Akses ke dalam tangki disediakan melalui tangga monyet sehingga memudahkan teknisi saat pengecekan. Pada potongan GWT terlihat bahwa lantai menggunakan beton yang dilapisi waterproofing untuk mencegah kebocoran dan menjaga kualitas air. Di bawah plat lantai terdapat pasir uruk setebal 10 cm sebagai perata dan peredam beban. Mesin pompa ditempatkan di ruang khusus atau rumah pompa dengan sistem perpipaan berdiameter 4 inci dan terhubung langsung ke tangki. Secara keseluruhan, gambar kerja ini menunjukkan perencanaan utilitas yang sudah mempertimbangkan fungsi, keamanan struktur, serta kemudahan operasional dan perawatan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan mengenai konsep struktur bangunan yang telah saya desain, yaitu hotel. Maaf jika ada kata yang salah atau kurang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.